Assalamualaikum Muslim milenial, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dan dosa melakukan onani atau masturbasi menurut Islam. Baik, tanpa berlama-lama lagi, siapin dulu makan atau cemilan nih. Kalau sudah, silahkan langsung aja tekan tombol subscribe-nya dan yuk gaskui. Nomor 1. Apa itu PMO atau onani? Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah masturbasi atau onani boleh dilakukan dalam Islam? Lalu, seperti apa hukum masturbasi dalam Islam? Begini penjelasannya. Menurut Nahdlatul Ulama, dalam bahasa Arab, masturbasi dikenal dengan istilah istimna atau mengeluarkan air mani tanpa melalui senggama. Dalam bahasa sehari-hari, pada laki-laki dikenal dengan onani. Sedangkan pada perempuan dikenal dengan istilah masturbasi, keduanya sama-sama dilakukan sendiri. Masturbasi adalah tindakan pemuas syahwat dengan merangsang alat kelamin sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan ahli seksologi. Nomor 2. Hukum onani atau PMO menurut ajaran Islam. Masturbasi atau onani adalah perbuatan yang tidak baik dan termasuk dosa besar karena syara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan akan dampaknya pada penyakit-penyakit tubuh. Dijelaskan juga, pada masa akan datang di hari kiamat, orang yang melakukan hal itu tangannya dalam keadaan hamil, diibaratkan tangannya terjimat, kemudian menjadi hamil, ketika orang itu belum bertaubat dari dosanya. Orang yang melampaui batas dalam ayat tersebut dimaksudkan adalah orang yang zolim dan berlebih-lebihan. Karena Allah mengharamkan seorang yang bercumbu selain pada suami atau istrinya. Jika seseorang melakukan onani hanya untuk membangkitkan syahwat, hukum masturbasi dalam Islam adalah haram secara umum. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Ma'arij 29-31. Alasan bahwa hukum masturbasi dalam Islam itu haram, karena kegiatan ini dapat mendorong pelakunya untuk selanjutnya melakukan hubungan seksual. Hal ini yang dicegah dalam Islam. Ini karena kondisinya berarti melakukan yang terlarang di saat darurat atau mengerjakan tindakan mudorot yang lebih ringan. Namun, dalam situs umma.id, bila onani atau masturbasi dilakukan untuk menekan syahwat dan takut akan terjerumus zina, maka hukum masturbasi boleh secara umum, bahkan ada yang mengatakan wajib. 3. Bagaimana hukum masturbasi jika dilakukan dengan tangan istri? Mayoritas ulama menilai bolehnya onani jika yang melakukan adalah pasangannya, istrinya, selama tidak dilakukan pada kondisi terlarang. Yaitu seperti ketika puasa, itikaf atau saat berihram ketika haji dan umrah. Namun, ada ulama lain yang mengatakan perilaku onani dari pasangan, istri, dinilai makruh. Dalam Nihayah Az-Zain dan Fatawa Al-Qodi disebutkan, seandainya seorang istri memainkan kemaluan suami dengan tangannya, hukumnya makruh, walau suami mengizinkan dan keluar mani. Seperti itu menyerupai perbuatan azal, menumpahkan mani di luar kemaluan istri. Perbuatan azal sendiri dinilai makruh. Sementara, pada mazhab Imam Syafi'i, dijelaskan tidak boleh melakukan masturbasi meskipun khawatir terjadi perbuatan zina. Berbeda dengan Imam Ahmad yang memperbolehkan melakukan onani sebagai alternatif menghindari perbuatan zina. Hal ini dijelaskan dalam kitab I'anatut Talibin juz 3 halaman 340 sebagai berikut. Pada hukum masturbasi di atas, mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan bersenang-senang dengan tangannya, onani, selain halilah, istri atau budak perempuan.
Hal itu didasarkan pada sebagian hadis yang menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menikahi tangannya, mengambil kesenangan, onani, dengan tangannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merusak umat yang bermain alat kemaluan. Nomor 4. Dampak buruk masturbasi dalam Islam. Kalian sudah mengetahui hukum masturbasi dalam Islam. Selanjutnya, apa akibat masturbasi? Mengutip dari islami.co, akibat masturbasi akan berdampak bahaya pada kesehatan badan dan akal pikiran, seperti tubuhnya kurus, kedua matanya cekung dan membiru, wajahnya pucat. Selain itu, Dr. Agus Hermanto, MHI, dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dalam situs Fakultas Syariah UIN menjelaskan bahwa masturbasi dapat memiliki efek negatif. Akibat masturbasi terhadap rohani seperti hilangnya sifat istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam, karena bagaimanapun dalam hati kecilnya ia menyadari bahwa perbuatan itu tidak terpuji. Sikap yang senantiasa meremehkan agama, artinya tidak berusaha mensucikan diri dan melakukan perbuatan yang mentimpang. Sementara, dampak masturbasi yang berdampak pada kejiwaan, perbuatannya selalu bertentangan dengan hati kecilnya, maka jiwanya selalu gelisah. Sedangkan menurut medis dampak dari masturbasi yaitu kecanduan, dapat beresiko mengalami ejakulasi dini, meningkatkan risiko kanker prostat, dapat mencederai penis, merasa lelah dan mengantuk sepanjang hari, menyebabkan urat saraf tidak stabil lagi, kepercayaan diri menjadi hilang, hidup menyendiri karena perasaan malu, menyebabkan kecanduan, yang kemudian dapat terbawa arus dan terus-menerus memperturutkan hawa nafsu. 5. Hukum masturbasi untuk perempuan. Sering terdengar dilakukan oleh kaum Adam, ternyata masturbasi juga kerap dilakukan oleh perempuan. Jika sudah begitu, bagaimana hukumnya? Sudah selayaknya sebagai perempuan muslim untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Selain itu, tidak menjadi sosok yang kalah oleh hawa nafsu dengan melakukan masturbasi misalnya. Masturbasi terjadi karena adanya hawa nafsu yang tidak mampu dikontrol, sehingga berwujud menjadi perbuatan maksiat. Masturbasi tentunya juga akan menimbulkan zina lisan dan menggunakan tangan untuk perbuatan yang tidak baik, yakni menyentuh area tubuhnya sendiri untuk menciptakan hawa nafsu yang lebih besar. Islam pun mengajarkan bahwa hawa nafsu wajib dilampiaskan dengan yang baik, jika mampu langsung saja menikah, dan jika belum mampu maka berpuasa. Nah itu dia Sobat Muslim Milenial penjelas tentang hukum dan dosa melakukan PMO atau onani menurut Islam. Tetaplah jauhi diri dari perbuatan maksiat dan dekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya.